rekamannya share gitu. Nanti saya upayakan supaya tidak terlalu tidak hilang 2 hari. Saya akan upload ke YouTube nanti ya. Jadi nanti setelah saya rekam ini saya upload ke YouTube. Nah kemudian nanti bisa diputar berulang kali gitu ya. Baik, saya mulai kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai kuliah hari ini. Mohon berkenan juga ya para mahasiswa. Nanti kalau misalnya saya bertanya, mohon menjawab gitu ya. Yang penting gitu sih, karena kuliah ini kan harus ada 2 arah ya. Nah, hari ini kita akan membahas kembali mengenai pemrograman linear, barangkali untuk merefresh saja pengetahuan sebelumnya. Saya yakin semua sudah mengambil mata kuliah pemrograman linear pada saat kuliah di POR, ataupun barangkali yang sudah pernah mengambil pemrograman linear itu sendiri ya. Nah, tapi saya akan singkatkan beberapa metode simplex yang sangat penting untuk dikuasai. Yang pertama adalah metode simplexnya itu sendiri, kemudian prinsip primal dual dan metode simplex dual simplex ya. Nah kemudian ini mungkin untuk mengingatkan apa saja sih sebetulnya yang masuk ke dalam kelas optimisasi dengan kendala. Ini akan dibahas ya pemrograman linear, linear integer, dan non-linear. Nah ini non-linearnya juga khusus kepada pemrograman kuadratik. Kemudian nanti pada bagian non-linear saya juga akan membahas mengenai teori Karus-Kuhn-Tucker ya, karena Karus-Kuhn-Tucker ini metode untuk menyelesaikan berbagai masalah optimisasi dari yang konvensional sampai yang modern masih bisa kita gunakan dengan menggunakan KKT ya. Oke. Nah, kemudian ini untuk pemrograman linearnya itu sendiri, barangkali pemodelan dan analisis dari riset operasi ya harus melibatkan apa gitu ya. Jadi ini karena mengingatkan kembali, barangkali mohon izin saya menyampaikan bahwa formulasi masalah optimisasi ini harus melibatkan studi lanjut mengenai sistem, kemudian ada pengumpulan data, kemudian kita harus mengidentifikasi masalah yang perlu dianalisis bersamaan dengan kendali sistem, restriksi atau limitasi dan fungsi objektif. Nah, kemudian langkah-langkah secara pemodelan matematikanya ini harus kita lakukan dengan melaksanakan konstruksi dari abstraksi atau idealisasi dari masalah melalui pemodelan matematika. Nah, jadi prinsip utama adalah tetap ya, kita harus memahami dulu studi lanjut mengenai sistem. Ini permasalahannya apa gitu ya. Seperti kuliah minggu lalu, saya sampaikan ya bahwa kita memerlukan pendefinisian secara verbal ya, verbalnya dulu gitu, bagaimana ini secara verbal tentang apa masalahnya, meminimumkan apa, memaksimumkan apa. Nah kemudian di sini untuk pencarian solusi ya, pencarian solusi di sini kita perlu tahu gitu ya mengenai pengujian model ya, sebentar. Pengujian model, analisis dan restrukturisasi serta implementasinya. Jadi ini model ini harus dibuat secara iteratif untuk membuat penentuan proses keputusan gitu ya. Nah, selanjutnya untuk definisi dari pemrograman linear itu sendiri, ini disebutkan bahwa pemrograman linear merupakan suatu teknik penyelesaian masalah optimisasi, memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi linear yang juga memenuhi suatu himpunan persamaan linear atau kendala pertidaksamaan atau batasan gitu ya. Nah, jadi ciri khas dari pemrograman linear itu adalah bahwa variabel yang terlibat itu harus variabel linear, kemudian fungsi objektifnya juga harus terdefinisi sebagai fungsi linear atas variabel linear tadi. Kemudian masalah atau kondisi yang membatasi permasalahan kita ini juga harus menjadi fungsi yang linear juga gitu ya. Jadi ini mohon dipahami bahwa fungsi-fungsinya tidak bisa melibatkan variabel yang non linear. Nah, kemudian ciri khas dari pemrograman linear itu sendiri juga bisa disebutkan ya bahwa variabel yang harus kita selesaikan merupakan variabel yang kontinu. Barangkali refresh lagi apa yang disebut dengan variabel kontinu itu adalah variabel yang berada di ruang himpunan real ya. Kita akan bekerja dengan Rn gitu ya, seperti ini. Nah, kemudian seperti minggu lalu
saya juga tetap ya mengingatkan kembali atau menyampaikan bahwa dalam pemahaman suatu keilmuan mohon dipahami juga ada history behind gitu ya. Jadi mohon diketahui siapa gitu inisiatornya, siapa penemunya, inventornya siapa gitu ya. Kalau kita suka ilmu aljabar misalnya harus kenal dengan tokoh-tokohnya, termasuk untuk pemrograman linier. Nah, pemrograman linier ini ditemukan oleh Jos Danzig pada tahun 1949. Dia mempublikasikan metode simplex ya untuk penyelesaian pemrograman linier. Dan setelah dipublikasikannya metode simplex ini, terdapat beberapa kontribusi signifikan untuk bidang pemrograman linier, yaitu termasuk mengembangannya secara teoritis, aspek komputasi dan eksplorasinya dari berbagai aplikasi baru. Nah, hingga kini gitu ya, meskipun penemuan ini sudah bertahun lamanya ya, tahun 49 sampai tahun 2022 ini ya hampir 80 tahun, hampir 80 tahun ya. Ini bisa dikatakan ya pemrograman linier itu masih ampuh sampai sekarang gitu untuk menyelesaikan berbagai masalah di mana kemampuan untuk menyelesaikan atau memodelkan masalahnya ini bisa menangani masalah untuk pengambilan keputusan manajemen yang kompleks dan penting, dan kapabilitasnya untuk menyelesaikan solusi dalam waktu yang reasonable atau cukup beralasan. Jadi di sini sebagaimana namanya simplex itu adalah corner point gitu ya. Jadi kita akan bekerja dengan sistem persamaan linier di mana titik-titik yang menjadi calon-calon solusinya itu mestilah merupakan corner point, irisan atau perpotongan dari sistem persamaan linier ya. Nah, di sini kita sebagai orang matematika patut berbangga ya karena kita mempunyai teori mengenai matriks, di mana matriks yang kita bentuk ya, yang selama ini mungkin diketahuinya sebagai susunan angka-angka dalam bentuk kotak gitu ya, punya ukuran sejumlah baris dan sejumlah kolom, sebenarnya itu merepresentasikan banyak hal gitu ya. Jadi bisa kita konversikan berbagai masalah ke dalam positioning matriks itu sendiri, elemen matriks, sehingga kita bisa mencari solusi-solusi dari sistem sistem alam gitu ya yang diterjemahkan ke dalam bahasa matematika. Nah, secara khusus ya kita akan bekerja dengan bentuk umum dari pemrograman linier. Ini seperti yang terlihat pada layar ya, bahwa pemrograman linier dapat ditulis dalam bentuk skalar, dinyatakan dalam tanda penjumlahan berikut ya. Jadi summation dari CJ XJ. Dapat dilihat ya, formulasi umum dari pemrograman linier ini mengatakan bahwa ya kita akan bekerja secara umum membuat permasalahannya dalam bentuk minimisasi. Kemudian untuk untuk penyelesaian masalah minimisasi, maka kendala-kendalanya itu secara natural mestilah berbentuk lebih besar sama dengan gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita menekan fungsi objektifnya serendah-rendah mungkin, maka sebetulnya kendala ini akan ditingkatkan seterus-terusnya, sehingga kita akan harus menemukan satu titik persamaan fungsi objektifnya menurun dan fungsi kendalanya sebesar-besarnya mungkin ya harus kita penuhi gitu. Kemudian fundamental theorem of linear optimization juga mengatakan bahwa variabel yang harus kita selesaikan ini adalah variabel yang kontinu dan non-negatif. Jadi kita tidak bekerja dengan variabel-variabel yang negatif ya. Nah, di sini tentu saja secara secara prosedural ya, tahapan yang harus kita lakukan di dalam pemodelan pemrograman linier itu ya, pertama itu harus tahu dulu mengenai apa sih gitu ya variabel keputusan yang kita harus kerjakan. Nah, jadi sebelum kita mendefinisikan fungsi tujuan dan fungsi kendala, kita definisikan dulu variabel keputusannya. Saya mau memutuskan apa nih? Misalnya ketika saya seorang manajer jualan tahu, misalnya seperti itu. Berarti pertanyaannya setiap hari adalah bagaimana saya mengoptimalkan sistem produksi dan berapakah jumlah tahu optimal yang harus saya produksi setiap hari. Begitu ya. Jadi misalnya X-nya ini merepresentasikan sejumlah kuantitas optimal yang harus saya peroleh dalam suatu kondisi tertentu. Nah, jadi definisikan X-nya dulu. Nah, jumlah komoditas yang tadi kita harus produksi tadi atau kita hasilkan,
itu harus dinyatakan dalam bilangan yang kontinu dan non negatif. Ya, makanya bentuk pertamanya ini tahap satunya ini sebetulnya di sini ya. Jadi pertama kita harus tahu dulu apa sih yang mau kita putuskan. Nah, kemudian variabel yang kita nyatakan dalam X ini harus membentuk fungsi, gitu ya, membentuk fungsi. Nah, sebelum membentuk fungsi, kita pastikan bahwa X ini adalah variabel linear, karena kita akan bekerja dengan pemrograman linear. Nah, jadi ini linear artinya, linear ini adalah dia tidak berpangkat ya, jadi orde 1 gitu ya, jadi X saja. Nah, ini harus kita jadikan variabel yang membentuk fungsi-fungsi yang akan kita tangani. Yang pertama, itu adalah fungsi kendala. Jadi fungsi kendalanya itu harus berupa fungsi linear, berarti penjumlahan dari perkalian antara koefisien atau pembobotannya dikalikan dengan variabel. Kemudian kita juga harus memiliki batasan alokasinya gitu ya. Jadi di ruas kanan ini disebut batasan alokasi. Nah, tapi di dalam bahasa matematikanya kita tulis dia sebagai sistem bersamaan linear. Jadi ini harus menjadi SPL ya. SPL. Lihat kenapa dia SPL? Karena ini kita bekerja dengan sejumlah indeks I ya, berarti I ini menyatakan banyaknya persamaannya ada berapa gitu. Di sini berarti kita akan bekerja sebanyak I-nya 1 sampai M, ada M buah persamaan. Sementara variabelnya tadi ini jumlahnya ada N buah. Artinya nanti dari sistem yang kita bicarakan ini, kita akan bekerja dengan sebuah sistem yang melibatkan N buah variabel dan M buah persamaan fungsi kendala gitu ya. Itu ordonya. Sehingga nanti kalau saya buat dalam bentuk matriks AIJ-nya, maka dia akan menjadi matriks dengan ordo M kali N gitu. Nah, dengan penentuan kendala tadi, kita juga di sini mendefinisikan sebenarnya saya mau apa gitu ya dengan variabel tadi. Oh, saya misalnya mau meminimumkan suatu fungsi yang juga dinyatakan dalam fungsi linear gitu ya. Nah, fungsi linear ini kan nanti dalam kenyataannya bisa merepresentasi berbagai kondisi gitu ya. Misalnya mau meminimumkan biaya, meminimumkan resiko gitu ya, meminimumkan kerugian gitu seperti itu ya. Nah, kemudian di sini secara umum dalam pemrograman linear di sini kita harus mempunyai 3 aspek tadi ya. Jadi yang pertama variabel keputusan, kemudian ada fungsi objektif dan ada fungsi kendala. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan input parameter ya. Kalau yang x, x, x ini semuanya adalah variabel. Nah, kalau yang given data itu namanya input variable. Nah, input parameter. Nah, yang input parameternya itu yang mana aja? Berarti ini ada C, ada B, ada A, gitu ya. Jadi yang pembobotannya angka-angka misalnya diberikan harganya sekian gitu ya. Kemudian batasan sumber dayanya ada B gitu ya, ada B, ada misalnya saya punya uang sekian. Itu kan batasan sumber daya. Nah, batasan sumber daya itu biasanya menjadi ruas kanan. Sementara kos-kos yang harus kita minimumkan ke pembobotan itu adalah C. Sementara si A ini adalah input parameter untuk struktur masalahnya ya. Sehingga kita biasanya sebut kendala yang nomor 2 itu sebagai kendala teknologi gitu ya, atau matriks teknologi. Nah, jadi ini sekilas tentang bagaimana kita memformulasikan pemrograman linear. Nah, kita sebagai matematikawan biasanya di buku-buku taunya cuma sudah jadi rumusan seperti ini gitu ya kan, misalnya apalagi kalau di contoh-contoh buku udah ada angka-angkanya. Pokoknya taunya pemrograman linear itu yang begini aja. Nah, di sini di dalam kuliah ini saya akan mengajak semuanya ya untuk bisa mencoba memahami bagaimana bentuk ini ya bisa kita implementasikan di berbagai masalah yang ada di keseharian. Ya misalnya kita cerita-cerita ya, saya mau pergi ke Jatinangor, gitu ya, ongkos yang saya punya cuma 10.000, berarti bagaimana saya menggunakan uang saya yang 10.000 itu supaya bisa sampai ke Jatinangor secepat-cepatnya. Berarti pilihannya apa? Misalnya boleh pakai Gojek, boleh pakai mobil pribadi, boleh pakai Damri, gitu ya. Nah, gimana caranya? Gimana caranya masalah seperti itu bisa kita buat menjadi pemrograman linear, misalnya seperti itu.
Kalau ini kan formulasi secara formal di dalam bahasa matematika, ya. Oke, saya izin clearkan dulu ya karena harus berpindah slide. Nah, kemudian bentuk tadi ya, bisa kita buat juga di dalam bentuk matriks gitu ya. Jadi misalnya sebentar ini, nah ini ya yang namanya fungsi kendalanya tadi kan kita nyatakan sebagai summation dari AIJ XJ lebih besar sama dengan BI, di mana I-nya 1 sampai M, J-nya 1 sampai N ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita bentuk di dalam bentuk matriks ya, matriks A kali matriksnya ordonya M kali N. Ya, jadi ini berdasarkan keterlibatan variabel dan keterlibatan jumlah kendala yang ada ya. Jadi M buah kendala dan variabelnya sampai N gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian bentuk umum dari pemrograman linear ini juga ini harus kita state juga mengenai vektor yang di ruas kanan atau BI tadi yang saya sebutkan input parameter. Nah, ini merepresentasikan batas-batas yang harus kita capai. Kemudian kendala XJ lebih besar sama dengan 0, ini disebut kendala non-negatif, di mana himpunan X1 sampai Xn ini merupakan kendala atau titik atau vektor visible, di mana himpunan seluruh titik visible ini akan membentuk daerah visible atau ruang visible. Dengan menggunakan terminologi tadi, maka pemrograman linear ini dapat dinyatakan dengan statement berikut, ya, dari seluruh vektor visible tentukanlah satu variabel yang dapat meminimumkan atau memaksimumkan fungsi objektif. Jadi dari X1 sampai Xn sebagai variabel atau vektor visible ya, solusi yang mungkin gitu ya, solusi yang layak yang mungkin gitu. Maka kita harus menemukan satu vektor yang dapat meminimumkan fungsi objektif atau memaksimumkan. Maka titik vektor visible yang dapat meminimumkan atau memaksimumkan fungsi objektif tadi, itulah yang disebut sebagai titik atau solusi optimal gitu ya. Nah, ini ada beberapa asumsi yang harus dipahami mengenai pemrograman linear ya. Yang pertama ada proporsionalitas, artinya variabel XJ memberikan kontribusi yang proporsional terhadap fungsi biaya dan fungsi kendala sebesar CJXJ dan AIJXJ ya. Jadi artinya si XJ ini mempengaruhi fungsi objektif dan juga fungsi kendala, itu proporsionalitasnya. Kemudian aditivitas ya, menjamin bahwa biaya total adalah jumlah dari penjumlahan unit biaya dan total kontribusinya terhadap kendala ke I kontribusinya terhadap kendala ke I adalah jumlah unit kontribusi dari setiap aktivitas. Artinya ya, tadi kan sigma AIJ XJ lebih kecil dari BJ gitu ya. Jadi nanti jumlah dari penjumlahan unit biaya dan total kontribusinya ini adalah jumlah unit kontribusi dari setiap aktivitas. Setiap aktivitas itu yang tadi kendalanya ya. Kemudian divisibilitas variabel keputusan dapat dinyatakan dalam fraksional sehingga nilai yang non-integer diizinkan. Jadi catat ya, kalau untuk pemrograman linear itu masih boleh gitu ya, fraksional. Tapi pada kenyataannya mungkin ke depan ada solusi-solusi yang tidak bisa kita nyatakan sebagai fungsional. Makanya diperlukan nanti ke depan integer linear programming ya. Kemudian sifat atau asumsi lainnya ini adalah deterministik. Jadi untuk pemrograman linear ini adalah kasus deterministik di mana koefisien CJ, AIJ, BJ ini diketahui secara deterministik gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tulis dalam bentuk matriks ya, tadi bentuk skalar, sekarang kita tulis bentuk matriks ya, makanya di sini saya tekankan dasar dari kuliah optimisasi, salah satu skill yang harus dikuasai itu adalah aljabar linear gitu ya. Jadi ini ya, jadi dalam bentuk matriks kita nyatakan sebagai C transpose X, AX lebih besar sama dengan B dan X-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk kasus-kasus optimisasi yang menjadi penting sekali itu adalah dimensi ya. Jadi kompatibilitas gitu ya dari vektor dikalikan dengan vektor lainnya, ataukah misalnya ordo matris dikalikan dengan vektornya, itu menjadi sangat penting untuk kita perhatikan ya. Makanya di sini ada tanda transpose karena X-nya itu tadi elemen Rn, berarti X-nya ada sejumlah n, C-nya gitu ya, itu juga C-nya bersesuaian dengan vektornya. Berarti C-nya juga elemennya sampai n.
supaya bisa dikalikan. Kalau C itu adalah N kali 1 gitu ordernya, X juga N kali 1, maka dia tidak bisa langsung dikalikan. Maka haruslah C-nya ditranspos. Sehingga kalau ditranspos 1 kali N, ya, C-nya ukurannya kan 1 kali N, kemudian X-nya adalah N kali 1, maka perkalian antara C transpos X itu menjadi hasilnya jadi suatu skalar tunggal 1 kali 1 gitu ya. Jadi C transpos X ini harus nanti hasilnya sebuah angka gitu ya. Kemudian untuk AX ini juga sama, kalau karena B-nya itu ada M buah, X-nya ada N buah, maka A ini ordernya harus M kali N gitu ya. Nanti tolong perhatikan ya, aljabar ini SPL biasa aja. Nah, kemudian karakterisasi dari masalah pemrograman linier ya, untuk memudahkan pengerjaan, saya merujuk kepada buku SS Rao ya. Walaupun banyak buku lain, misalnya Peter Lieberman, ada Taha gitu ya, silahkan. Tapi saya menggunakan SS Rao. Saya kira SS Rao bisa dicari open e-booknya gitu ya, optimization teknik atau optimization engineering itu ada SS Rao. Nah, dalam bentuk standar ini kita akan memegang apa istilahnya kesepakatan bahwa semua masalah yang akan kita selesaikan supaya bisa kita bersuara dalam bekerja dalam satu algoritma atau platform yang sama, maka kita akan selalu ubah masalah kita ke dalam bentuk minimisasi. Kemudian fungsi kendala harus kita ubah menjadi bentuk sama dengan, karena kalau masih dalam pertidaksamaan kita tidak bisa menyelesaikannya ya, karena yang bisa diselesaikan itu adalah sistem persamaan linier. Nah, kemudian semua variabel keputusan harus bernilai non negatif ya gitu. Jadi dalam bentuk standar yang disepakati di dalam buku SS Rao itu kita akan mengkonversi fungsi objektif yang maksimisasi menjadi minimisasi. Kemudian kalau misalnya kita punya tanda-tanda yang lebih inequality gitu, inequality constraint function, maka kita akan buat dia menjadi tandanya menjadi sama dengan, kemudian variabel keputusannya harus non negatif gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana transformasi yang harus kita lakukan nih? Tadi kan di banyak permasalahan itu tidak selalu minimisasi. Makanya ini tadi saya keloncat, tidak selalu minimisasi. Nah, maka kita harus lakukan dulu transformasi. Nah, bila mana ya masalah yang kita sedang hadapi itu permasalahannya maksimisasi, maka ini selalu bisa dinyatakan dalam bentuk minimisasi. Logikanya mudah sekali. Kita gunakan operasi refleksi dari sebuah fungsi terhadap sumbu X ya. Jadi ceritanya begini. Kalau misalnya saya punya fungsi F ini ya, yang cekung ke bawah F ini, maka di suatu titik X bintang, katakanlah X bintang ini, maka kalau kita petakan ke atas, maka titik ini ya, saya sebutlah misalnya alfa gitu, maka titik alfa ini merupakan titik maksimum dari F, betul ya? Gitu ya. Nah, jadi kalau alfa itu adalah maksimum F, saya sebutnya sebuah angka gitu ya, misalnya X-nya 5 dipetakan ke dalam satu fungsi F, X sama dengan 5X berarti ya, maka alfanya jadi 25 kan gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau saya cerminkan fungsi ini, ya, kalau misalnya saya limit ya, kalau saya cerminkan gitu ya, fungsi F ini terhadap sumbu X, maka kita mempunyai fungsi min F. Nah, secara geometris pencerminan ini mengakibatkan ya kita miliki fungsi F yang sama tapi rubah cekungnya, bukan lagi terbuka ke bawah tapi sekarang terbuka ke atas gitu ya. Nah, sekarang kalau saya petakan lagi X bintang tadi terhadap fungsi min F, maka saya punya titik yang ada di bawah ini, di mana titik yang ada di bawah ini tepat sebagai min alfa. Betul tidak? Kan ini alfa, kalau kita cerminkan jadi min alfa. Maka min alfa ini dia adalah minimum dari min F ya, gitu kan? Ya, seperti itu ya. Jadi min alfa itu adalah minimum min F. Apa hubungannya dengan maksimum F? Nah, tadi maksimum F itu kita nyatakan menjadi alfa. Jadi kalau misalnya saya mau cari alfa, ya berarti tinggal saya kalikan ini menjadi negatifnya kan? Minimum
min F ya. Nah, di mana gitu ya, di mana si alfa ini adalah maksimum dari F. Nah, dengan demikian, dengan penjelasan sederhana ini, kita bisa pastikan persamaan 5 ini terpenuhi. Gitu ya. Artinya, kalau saya mempunyai masalah dengan masalahnya maksimisasi gitu, maka masalah maksimisasi ini selalu bisa kita nyatakan dalam bentuk minimisasi, yaitu kita tinggal kalikan fungsinya menjadi min F, lalu nanti hasil akhirnya harus kalikan lagi dengan negatifnya. Bisa diikuti? Ada pertanyaan? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Sudah jelas? Ya. Dari saya masih cukup jelas. Oke, terima kasih sudah mewakili Zaki ya. Mohon yang lain nih kelas besar ya, kita kuliah daring ya, jadi saya juga tidak tahu satu-satunya gitu karena sebagian besar off cam ya. Kalau di kelas lain katanya kalau off cam dianggap nggak datang nih, tapi kalau saya oke aja lah. Yang penting nanti kuis bagus gitu ya, UTS bagus gitu ya, seperti itu ya. Tapi nanti kita lihat juga ya bagaimana baiknya ini kelas besar. Nah kemudian oke ya, kalau misalnya sudah paham mengenai transportasi fungsi objektif, saya akan lanjutkan ke masalah selanjutnya. Nah, yang kedua ini yang perlu kita lakukan adalah transformasi dari variabel sembarang. Biasanya gitu ya dalam sebagian besar masalah optimisasi engineering, variabel keputusan itu harus mewakili suatu dimensi fisis. Dengan demikian xj haruslah non negatif. Namun suatu variabel mungkin saja tidak bisa dibatasi oleh tanda, jadi dia bisa positif atau negatif ya. Dalam kasus ini suatu variabel tanpa tanda bisa positif, bisa negatif atau nol, dapat ditulis sebagai selisih dua variabel non negatif. Jadi tetap ya, walaupun misalnya kita tidak tahu nih variabel yang kita putuskan ini positif, negatif atau nol, untuk dieksekusi sebagai masalah pemrograman linear, maka kita harus menyatakan dia sebagai selisih dari dua variabel non negatif. Kenapa harus selisih dari dua variabel non negatif ya? Ini bisa menjawab ya. Kalau misalnya salah satunya lebih besar, ya misalnya xy aksennya lebih besar dari xy double aksen, maka dapat dipastikan nanti xy-nya akan positif, gitu kan? Kalau xy aksennya lebih kecil daripada xy double aksen, pasti xy-nya nanti hasilnya negatif. Kalau kebetulan sama gitu maka dia 0 gitu ya. Tapi yang jelas ketika kita mengoperasikan pemrograman linear, maka kita perlu mendefinisikan hal ini sebagai selisih dari dua bilangan non negatif gitu ya. Nah, jadi ini transformasi untuk variabelnya ya. Kemudian transformasi untuk fungsi kendala, barangkali saya ingatkan kembali kalau kita ingin menyelesaikan sistem persamaan linear, namanya juga sistem persamaan linear, berarti tandanya harus equality gitu ya, berarti harus sama dengan. Jadi kalau misalnya kita bekerja dengan pertidaksamaan dengan tandanya kurang dari sama dengan, gitu ya, kurang dari sama dengan, maka untuk membuat menjadi sama dengan, ya namanya juga kurang ya, biar jadi sama dengan harus ditambah gitu kan, maka tambahkanlah suatu variabel YK gitu ya, ya di mana YK-nya itu harus non negatif gitu. Karena kita di PR selalu bekerja dengan variabel yang non negatif. Jadi untuk menyeimbangkan permasalahan dengan tanda lebih kecil sama dengan gitu ya, maka kita harus tambahkan dia dengan suatu variabel yang non negatif gitu ya. Nah, kemudian untuk kendala dengan lebih besar sama dengan gitu ya, maka di sini harus kita seimbangkan, namanya juga lebih besar sama dengan, biar jadi sama dengan, karena lebih besar berarti harus dikurangi ya, jadi kurangkan dengan suatu variabel surplus SK ya, dimana SK ini juga non negatif, jadi SK nya harus lebih besar dari 0 tetap ya gitu. Kemudian ini YK juga lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi kalau tandanya lebih kecil sama dengan, tambahkan slack variable. Kalau tandanya lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, maka kurangkan dengan surplus variable gitu ya, dimana YK dan SK-nya itu keduanya lebih besar sama dengan 0 ya. Ada pertanyaan?
Oke ya, mudah-mudahan jelas. Ini kan refresh aja dari perkuliahan sebelumnya. Walaupun mungkin cara menjelaskannya bisa jadi berbeda, atau buku yang dipegang waktu PL atau POR berbeda. Nah, kemudian ini di dalam permasalahan PL, seperti tadi saya sampaikan, masalah dimensi ini memegang peranan penting ya, karena di dalam masalah PL itu ada yang disebut sebagai the curse of dimension, gitu ya. Jadi kutukan dimensi nih. Jadi kita akan sangat-sangat harus aware dengan ukuran, gitu ya, ukuran variabel, ukuran matriks, ukuran vektor kolomnya. Jadi di dalam pemrograman linier, sebagaimana diasumsikan ya di dalam aljabar ya, bahwa kita akan bekerja dengan m buah persamaan dan n buah variabel keputusan, maka masalah PL ini harus diasumsikan bahwa jumlah kendalanya harus lebih sedikit daripada jumlah variabelnya. Hal ini disebabkan karena kalau misalnya m-nya lebih besar dari n, maka kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini karena pasti akan terdapat m kurang n kelebihan persamaan yang harus dieliminasi. Secara logikanya ya dari aljabar, SPL itu bisa diselesaikan ya dengan mempunyai solusi tunggal jika dan hanya jika m sama dengan n, gitu ya. Nah, maaf yang ini harus saya edit nih. Ini harusnya sama dengan ya. Yang ini nih, bukan lebih kurang ini, tapi harusnya ini sama dengan. Nah, jika m sama dengan n ya, maka dia kembali ke SPL. Artinya SPL biasa, dia akan memberikan solusi tunggal. Nah, tapi di dalam kaidah optimisasi hal ini tidak menarik. Jadi kita nggak punya pilihan gitu, tidak punya pilihan solusi. Jadi yang namanya optimisasi itu adalah memilih dari sejumlah alternatif gitu ya, memilih dari sejumlah alternatif terbaik. Nah, kita harus mencari yang terbaiknya atau optimalnya. Sehingga di sini yang bisa kita kerjakan untuk asumsi pemrograman linier atau optimisasi linier, maka ini yang terjadi adalah haruslah m lebih kecil dari n. Secara aljabar nanti bisa dibuktikan ya bahwa jika m lebih kecil dari n, ini berhubungan dengan sistem persamaan linier yang belum bisa ditentukan. Di mana SPL ini memiliki satu solusi, maka SPL ini pun memiliki sejumlah tak hingga banyaknya solusi. Dan masalah PL ini menentukan satu solusi dari solusi-solusi yang memenuhi satu dan menemukan F. Gitu ya. Jadi pegang bahwa dalam optimisasi kita menginginkan dimensinya itu jumlah kendala selalu lebih kecil dari jumlah variabel gitu. Jadi kendalanya kita definisikan sekian ada m buah, tapi variabel yang harus diputuskan ada n buah dan m lebih kecil dari n ya. Kalau tidak demikian berarti itu bukan masalah optimisasi linear ya, seperti itu. Baik, itu tentang dimensi, mudah-mudahan jelas. Kalau mau bertanya silakannya langsung. Nah, kemudian bentuk standar ya, dan bentuk standar tadi ya, artinya tadi saya sudah sampaikan yang namanya bentuk standar kita sepakati ya, objektifnya minimum, kemudian tandanya harus sama dengan, dan variabelnya harus non negatif ya. Kalau misalnya kita miliki maksimisasi, berarti ubah dulu ke dalam minimisasi dengan mengalihkan negatif dengan fungsinya, kemudian nanti hasil akhirnya dikalikan lagi dengan negatif. Kalau misalnya kita bekerja dengan kendala yang lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, maka kita lakukan konversi. Kalau lebih kecil sama dengan, tambahkan slack variable, kalau lebih besar sama dengan kurangkan surplus gitu ya. Nah, sementara yang tadi ini bisa disebut sebagai bentuk kanonik, dimana tapi bentuk kanonik yang bisa kita adopsi ke dalam metode Simplex bukan yang ini ya. Nanti akan kita perlihatkan di slide selanjutnya. Itu ya inti permasalahan kita, konversi dulu ya, konversi ke dalam bentuk standar. Jadi fungsi objektifnya minimum, kendalanya harus sama dengan ya, kemudian variabel keputusannya lebih besar atau non negatif ya, seperti itu. Nah, selanjutnya contoh pemrograman linier. Nah, ini ya bentuk pemrograman linier seperti ini contohnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita kerjakan nih. Sini maksimisasi, kemudian tanda di sini lebih besar, ada yang lebih kecil ya. Kemudian di sini variabelnya yang diketahui tandanya cuma X3. Saya nggak tahu X1 dan X2-nya bagaimana gitu ya di sini. Nah, ini ya coba kita lakukan terlebih dahulu konversinya ya. Oke.
Konversi ini bisa kita lakukan. Yang pertama ya, sebagaimana tadi saya sebutkan, kita tidak bisa langsung mengkonversi fungsi objektif, tapi kita selalu bekerja dari X-nya dulu ya. Tadi karena X1 dan X2 kita tidak ketahui tandanya, maka nyatakan terlebih dahulu X1, X2 sebagai selisih dari dua bilangan non negatif ya. Jadi di sini kita ubah dulu fungsi variabelnya menjadi dua bilangan yang dinyatakan sebagai selisih dari dua bilangan non negatif. Jadi saya X1 adalah selisih dari X1 plus kurangi X1 ya, X1 ini bolehlah, nggak apa-apa ya. Jadi tapi dia bukan kuadrat ya. Mungkin saya harus ganti, harusnya negatif aja nanti ya. Nah, di mana ya semua bilangan yang kita operasikan sebagai selisih-selisih tadi harus non negatif. Nah, sehingga permasalahan kita menjadi ini. Insertkan X1, X2 ke dalam permasalahan awal, ganti X1-nya dengan X1 plus min X1 pangkat 2, kemudian 2, kemudian X2-nya X2 plus dikurangi X2 min ya, seperti ini. Jadi ini substitusikan X3-nya tidak kita apa-apakan ya, karena X3 sudah kita tahu tandanya. Seperti ini ya. Oke, kemudian ini ya. Nah, selanjutnya ini gitu. Oke. Nah, jadi setelah kita insertkan, ini sudah memenuhi bentuk kanonik atau bentuk umum ya daripada pemrograman linear. Kita boleh bekerja dengan maksimum, boleh juga kita memiliki kendala-kendala dengan tanda pertidaksamaan. Tapi yang paling penting ini ya, bahwa variabelnya sudah kita nyatakan semua dalam bentuk non linear, non negatif ya, seperti itu. Nah, tapi permasalahannya sekarang kita harus mengkonversi fungsi objektifnya jadi minimisasi, kemudian tanda dari kendala harus menjadi sama dengan ya. Jelas di sini ya tahap pertama untuk pengubahan variabel dengan yang tidak bertanda. Ada permasalahan? Silakan, ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Ya, jelas semuanya? Dari saya belum ada pertanyaan, Ibu. Ya, terima kasih Rifki sudah merespon. Kemudian baik, selanjutnya untuk mengubah tadi menjadi minimisasi, maka kita lakukan langkah berikut ya. Kita ubah fungsi objektifnya jadi minimum, kemudian fungsi f-nya dikalikan dengan min-nya. Berarti tinggal dikalikan negatifnya. Seperti itu ya. Nah, tapi sebenarnya di sini nanti harus ada negatif di sini ya. Karena kan tadi yang kita punya min negatif, minimisasi, min f gitu ya. Tapi secara prosedural dalam pengerjaan kita cukup mengerjakan yang ini tanpa negatif, tapi nanti di akhir ketika saya dapatkan X1 plus, X12, X2 plus, X22 dan X3-nya berapa, baru kita operasikan ke fungsi objektif, baru dikalikan negatif hasilnya gitu ya. Nah, jadi di sini ketika kita mengubah ke dalam minimisasi, yang harus dilakukan adalah ubah fungsi objektifnya minimisasi, tapi fungsi objektifnya dikalikan dengan negatif, sehingga kita peroleh bentuk yang ini. Sementara untuk kendala, semua kendala yang bertanda kurang dari sama dengan, berarti ditambah dengan select variable. Kalau kendala dengan lebih besar sama dengan, harus dikurangi dengan surplus. Berarti ini yang pertama, ini lebih kecil sama dengan, ditambah dengan Y1. Yang kedua lebih besar sama dengan, berarti kurangkan dengan S1. Yang ketiga lebih kecil sama dengan, berarti ditambah dengan Y2. Nah, kemudian jangan lupa tambahkan lagi variabelnya ya, yang tadi ditambahkan variabelnya adalah Y1, S1 dan Y2, sehingga permasalahan optimisasi linearnya sekarang menjadi seperti ini gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini sudah lengkap nih konversinya gitu ya. Saya ada Bu, dikit Bu. Ya, silakan. Ya, tadi apa pertanyaannya? Jadi kalau misal boleh Bu nanya Bu? Iya, boleh. Kan saya undang kalau misalkan sini, jadi silakan. Kalau misalkan kendalanya itu negatif Bu, tadi kan kalau misalkan kita kalikan dengan bilangan negatif juga gitu kan, itu sebenarnya bisa merubah tanda juga ya Bu ya. Jadi Betul. Sehingga si variabel select-nya itu bisa kita tidak ganti jadi S tapi jadi Y juga misalkan. Jadi tapi si persamaan jadi 18 juga boleh juga berarti kan Bu ya? Boleh juga. Tapi perlu dicatat, tapi di sekarang ini yang saya sedang bahas baru konversi. Tapi
tanda dari vektor ruas kanan ini tidak diizinkan negatif. Ya. Nanti ya, gitu nantinya ya. Jadi nantinya mungkin Fadli kan karena ini mahasiswa S3 nih, jadi udah tahu nih kenapa negatif dibiarkan gitu ya. Nah, sebenarnya ada langkah selanjutnya. Nanti di dalam persyaratan penyelesaian metode simplex ya, itu disyaratkan bahwa vektor ruas kanan BI ya, BI ruas kanannya ini juga disyaratkan harus non negatif untuk setiap I. Gitu ya, untuk setiap I. Nah, sehingga kalau ada yang negatif seperti ini, min 18, iya itu betul. Cara pertama adalah kita kalikan dengan negatif sehingga tidak ada angka yang negatif di ruas kanan. Sehingga kalau misalnya ini dinegatifkan, berarti kan ini plus ya, yang ininya jadi plus. Ini maknanya sama saja. Namun demikian ya, ciri-ciri dari masalah yang nantinya tidak bisa diselesaikan itu adalah salah satunya ruas kanannya lebih besar sama dengan itu biasanya tidak diselesaikan. Kemudian ini juga ada koefisien negatif pada matriks teknologi, itu juga ciri-ciri dari invisibilitas. Tapi mungkin pada tahap ini saya masih bertahap dulu ya, masalahnya konversinya dulu. Nanti untuk menangani ruas kanan yang negatif, salah satu caranya betul kita kalikan dengan negatif lagi sehingga kita tidak perlu mengurangkan slack gitu ya. Tadi kalau istilahnya dari Kang Fadli supaya kita tambahkan slack saja sehingga nanti kita akan mendapatkan kanoniknya. Ya, oke ya, itu Fadli jelas ya. Nanti ada langkah selanjutnya yang bisa yang akan saya bahas juga untuk menangani tanda-tanda yang lebih besar sama dengan sehingga ruas kanannya negatif. Gitu. Karena salah satu syarat untuk penyelesaian metode simplex ini ya, ruas kanannya tidak boleh negatif. Begitu? Ada lagi yang mau tanyakan? Bisa jelas ya Fadli ya? Oke. Dari mahasiswa lain ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan dulu. Jadi ini tahapan transformasinya terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan apakah sistem ini secara simplexnya bisa diselesaikan atau tidak. Jadi biarkan aja dulu ini ya. Tapi ini kita cuma melihat bahwa dia ada lebih besar sama dengan, maka kurangkan dengan surplus gitu. Ya. Nah, selanjutnya ya kita lihat lagi motivasi. Jadi kalau yang di sini belum kita belum bicara metode simplex, kita masih bicara SPL-nya gitu ya supaya sistem kita menjadi sistem persamaan linear. Nah, sekarang kita sedang akan membahas motivasi menuju metode simplexnya. Apa sih ceritanya gitu ya sehingga kita perlu menciptakan Danzig itu menciptakan metode yang disebut dengan metode simplex. Nah, jadi di sini motivasi menuju metode simplexnya ini disebutkan bahwa kalau diberikan suatu sistem dalam bentuk kanonik yang bersesuaian pada suatu solusi basis, maka salah satu cara untuk mendapatkan solusi dari masalah PL yang diberikan adalah membangkitkan semua solusi basis dan mengambil salah satu yang visible yang bersesuaian dengan nilai optimal dari fungsi objektif. Yang satu ya. Keduanya, hal ini dapat dilakukan karena solusi optimal jika ada, maka selalu diperoleh sebagai titik ekstrim atau vertex dari domain visible. Nah, itu tadi ya, jadi diberikan sistem kanonik yang tadi, sistem perkanonikan yang seperti ini, kemudian kalau misalnya sistem kanonik ini nanti bersesuaian dengan suatu solusi basis, ya mungkin aljabarnya dibuka lagi apa itu solusi basis. Nah, kemudian salah satu cara untuk memperoleh solusinya, ini adalah membangkitkan seluruh solusi basis dan mengambil salah satunya yang visible, yang kemudian nanti dijadikan kita uji apakah dia optimal atau tidak. Nah, kemudian jika ada solusi optimalnya, maka dia mestilah titik ekstrim atau vertex dari domain. Nah, biasanya kalau untuk metode simplex dia adalah corner point, potongan dari setiap kendalanya. Nah, kemudian jika terdapat M persamaan dan N buah variabel dengan N ya lebih besar sama dengan M, maka solusi basis dapat diperoleh dengan menyesuaikan N min M variabel menjadi 0. Gitu ya. Jadi, tadi kan inginnya kita menggunakan SPL-nya itu harus bisa kita selesaikan kalau jumlah kendala lebih kecil daripada N gitu ya. M lebih kecil dari N. Tapi kalau misalnya terjadi seperti N-nya lebih besar sama dengan M, maka kita harus mengasumsikan atau bisa membuat variabel sisanya nilainya semuanya jadi 0 ya. Nah, kemudian solusi motivasi lain yang mengakibatkan kita perlu metode simplex ini kalau misalnya kita punya solusi basis, maka
solusi basis yang dihasilkan dari sistem kanonik tadi yang harus diperiksa itu adalah sejumlah ya n kombinasi n. Jadi bahwa kita tuh harus mengecek banyaknya solusi itu sebanyak n kombinasi n. Jadi hitung saja n faktorial dibagi dengan n min n faktorial dikali n faktorial. Contohnya kalau misalnya saya punya 10 variabel dengan 5 kendala, maka solusi basisnya ada 252. Kalau misalnya saya punya variabelnya 20 dan kendalanya 10, maka saya harus memeriksa 184.700 variabel. Gitu. Banyak sekali ya kalau uji coba biasa, nggak pakai metode simplex. Gitu. Cobain satu-satu vertexnya tuh seperti itu. Nah, sehingga di sini kita memerlukan konsep yang disebut sebagai metode simplex tadi. Nah, metode simplex yang diperkenalkan oleh Danzig ini memberikan algoritma untuk memeriksa seluruh solusi visible basis tadi, di mana jika suatu solusi tidak optimal, maka metode ini akan mencari kemungkinan solusi selanjutnya pada solusi visible terdekat atau tetangga yang bernilai lebih rendah atau sama dengan F. Gitu ya. Nah, ini dia yang saya bilang ya. Jadi, ketika kita berbicara rumusan matematika, mungkin biasanya para mahasiswa rumus itu ya bersamaan, tapi kita harus bisa verbalnya. Nah, ini verbalnya seperti ini untuk metode simplex gitu ya. Nah, ini kan karena mahasiswa juga ini sudah semester 7, berarti udah tingkat akhir ya. Berarti pengetahuan mengenai analisis, pengantar analisis, aljabar ya, kalkulus, metode numeriknya sudah punya. Sehingga harus bisa memahami juga ya. Nah, jadi konsep metode simplex itu tadi prinsipnya itu tadi. Jadi untuk mencari solusi optimal, maka kita akan mencari, kalau misalnya kita tidak menemukan suatu solusi optimal, maka kita akan mencari dari titik terdekatnya, gitu ya, yang mana nilainya bisa lebih rendah atau sama dengan F. Kenapa harus lebih rendah? Karena tadi aksioma yang kita pegang itu fungsi objektifnya minimisasi, gitu ya. Kemudian proses ini harus diulangi sampai sejumlah terbatas tahap di mana solusi optimalnya ditemukan. Maka kita di dalam melakukan riset ataupun perhitungan selalu harus ada stopping kriteria. Ya, stopping kriteria artinya harus ada penghentinya gitu ya. Kapan kita harus berhenti? Nah, untuk itu ya, maka kita akan terjemahkan kalimat-kalimat tadi menjadi algoritma simplex dalam bahasa matematisnya. Nah, di sini ya untuk titik awal metode simplex, maka kita perlu SPL ya. SPL. Artinya SPL ini memuat fungsi objektif bersama kendala dari sebuah sistem kanonik. Dengan demikian, tujuan dari metode simplex ini adalah mencari vektor x lebih besar dari 0 yang meminimumkan fx yang memenuhi persamaan 14 sampai 18 ya. Jadi supaya nggak bingung nanti kita lihat contohnya ya. Kalau ini saya bicara abstrak. Jadi apa sih yang dikatakan oleh persamaan 14 sampai 18 ini? Nah, lihat ya. Di sini ada blok yang sampai M ya. Sementara yang di sini mulai dari M plus 1 sampai N ya, segitu. Nah, seperti ini ya. Di sini. Ya. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kalau saya punya sistem yang tadi itu ya, jadi kalau misalnya saya ambil F, saya lupakan dulu tanda minimumnya ya. F sama dengan min C transpose X, ya tadi F-nya misalnya saya sebut ini. Kemudian saya punya kendala AX, gitu. AX sama dengan B, gitu ya. Maka bentuk kanonik yang harus saya buat, itu biasanya saya buat jadi A, gitu ya, AX, gitu ya. Ini ya, sama dengan B. Kemudian ini pindahkan ke sebelah sana ya, min C transpose X, saya kumpulkan yang ada XX nya gitu, kemudian ditambah dengan, nah ini F nya saya kalikan dengan sebuah matriks identitas F ya, sama dengan 0. Nah, kemudian yang ini ya, karena tadi dia memiliki select variable juga di sini, maka saya tuliskan ini juga I dengan katakanlah S gitu ya. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini. Nah, sehingga secara bentuk matriks gitu ya, yang disebut dengan kanonik itu adalah A, saya tulis di bawah ya, A aksen katakanlah ini, yang ini non
non basis, yang ini I identitas, ini F basis, X basis sama dengan AB ya. Nah, jadi artinya kita perhatikan dulu yang dikalikan dengan identitas ya. Kalau misalnya sebuah vektor X1, X2, X3 dan seterusnya dikalikan identitas, maka isinya hanya di diagonal. Nah, ini yang isinya diagonalnya aja. X2 sampai mana X kurang satu nih. Mana ya? Harusnya di sini satu ya. Ya, saya salah nih. Ini satu ya. Nah, gitu. Nah, ini yang disebut dengan X. Kemudian yang sisa-sisa lainnya ya kita sebut sebagai bentuk ini. Nah, yang disebut dengan variabel basis itu adalah variabel yang berkoefisien angkanya 1 dan dia muncul hanya satu kali di dalam setiap barisnya. Gitu ya. Sementara kalau variabel-variabel lain yang bermunculan berkali-kali di setiap di baris-baris lain, maka dia biasanya menjadi non basis variabel. Gitu ya. Oke ya, tidak perlu khawatir, nanti mungkin bisa lebih paham setelah ada contoh ya. Tapi secara apa istilahnya, secara aljabarnya perlu saya sampaikan karena kita harus bicara dalam bahasa abstraksi yang sama gitu ya. Nah ini tadi. Nah kemudian nanti saya juga, nah ini ya, saya juga ini menuju yang tadi Fadli tanyakan. Nah untuk metode simpleknya gitu, untuk metode simplek maka nanti solusi basisnya itu ya dia akan kita ambil langsung sebagai nilai ruas kanannya untuk setiap X yang berada pada sejumlah M tadi. Sementara variabel lainnya dari M plus 1 sampai N sisanya ini kita ambil dia sebagai 0. Kemudian fungsi objektifnya kita buat sebagai nilai awal F0 aksen. Ya. Nah, ini yang disebut solusi basis variabel basisnya. Nah, kalau misalnya solusi yang 1921 ini merupakan solusi basis visible basis juga, maka nilai X yang non negatif ini untuk setiap I dari sub N ini harus juga memenuhi bahwa ruas kanan itu tidak boleh negatif. Makanya tadi Fadli bertanya ya, Kang Fadli ini mahasiswa S3 nih, Kang Fadli mahasiswa saya itu menanyakan, Bu bagaimana kalau yang ruas kanan negatif itu boleh nggak dikalikan dengan negatif? Boleh sekali, karena memang untuk bisa mengerjakan metode simplek kita justru tidak boleh bekerja dengan ruas kanan yang negatif. Jadi harus kita kalikan dengan angka negatif karena syaratnya gitu ya, ruas kanannya harus non negatif. Jadi implikasinya kalau kita bekerja dengan sistem persamaan linear atau pemrograman linear di mana ruas kanannya ada memuat negatif, itu adalah ciri-ciri invisibilitas, tidak akan bisa kita selesaikan gitu. Tapi dengan metode simplek nanti kita akan perbaiki bagaimana cara menangani masalah pemrograman linear dengan kondisi invisible tadi gitu ya. Tapi pegang ya, jadi syarat kita sudah mulai bertambah. Jadi fungsi objektifnya minimum, kedua fungsi kendalanya harus kita buat menjadi sama dengan, ketiga variabelnya non negatif, keempat untuk bisa mendapatkan solusi visible basis maka ruas kanannya harus non negatif. Tuh ya. Ada pertanyaan sampai sini? Dan kalian juga harus sudah mulai biasa ya berbicara dalam bahasa aljabar seperti ini. Tidak ada angka ya, tapi kita bicara dalam konsep notasi gitu ya. Baik ya, mudah-mudahan nanti jelas, nanti rekamannya saya bagikan untuk bisa didengarkan kembali. Nah, sehingga dari konsep aljabar tadi dalam penyelesaiannya kita harus membuat flowchart ya. Nah, jadi kalau orang optimisasi begitu, modeling, menentukan variabel, menentukan fungsi kendala, fungsi objektif gitu ya. Lalu dianalisis dulu karakter dari masalahnya, kemudian tentukan algoritma itu penyelesaian. Nah, jadi di sini untuk penyelesaian algoritma ya mungkin kalau waktu kuliah POR, kuliah PL kita langsungnya tabel aja langsung ngerjain gitu. Nggak dibahas mengenai konsep aljabar analisis dan karakternya. Tapi dengan saya harus kita gunakan itu ya kemampuan atau pengetahuan para mahasiswa yang sudah diperoleh dari perkuliahan analisis dan aljabarnya. Nah, di sini langkah satu, mulai dengan suatu solusi visible basis. Nah, ini nggak cuma sekedar kalimat nih, suatu
solusi visible basis. Berarti di sini ada peran dari SPL kanonik yang harus dikuasai. Cek ya, nanti di buku aljabar linearnya SPL kanonik. Nah, kemudian nanti setelah SPL kanoniknya itu bisa ditentukan, maka kita harus terjemahkan dia ke dalam tabel simplex. Nah, kemudian langkah 2-nya dari setiap kolom kita tentukan nilai paling minimum, gitu ya. Kemudian diperiksa apakah dia negatif. Kalau tidak negatif, maka prosedur berhenti, ya. Jadi ketika C-nya itu tidak negatif, maka kita harus berhenti. Kalau iya, kalau negatif, maka kita lanjutkan ke langkah 4. Langkah 4-nya mengatakan bahwa periksa di setiap baris terpilihnya itu apakah kolom terpilih, apakah entry pada kolom tersebut ada yang negatif, negatif semuanya. Kalau negatif semuanya, iya, maka kita jelas berhenti karena solusi tidak berbatas. Berarti kita nggak punya solusi. Kalau tidak, lanjutkan ke langkah kelima. Ya, langkah kelimanya mana nih? Kayaknya di halaman ke bawahnya ya. Nah, kalau langkah kelima ini adalah menentukan rasio. Mungkin sudah pernah mendengar ya, rasio. Kita tentukan rasio nilai B dibagi dengan kolom bersesuaian untuk semua kolom yang kolom bersesuaian yang positif saja. Kalau 0 tidak kita bagi, kita tidak mungkin menentukan rasio per 0, juga tidak mungkin menentukan rasio per bilangan negatif gitu, ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya carilah rasio terkecil. Nah, setelah mendapatkan rasio terkecil, gitu ya, setelah mendapatkan rasio terkecil, maka kita akan menentukan sistem kanonik baru. Ya, kanonik barunya lakukan OBE. Nah, ini OBE pivot, mungkin masih ingat ya, operasi basir elementer atau disebut operasi pivot yang membuat koefisiennya 1 semua, sementara semua kolomnya nilainya 0 ya. Tapi aljabar banget nih simplex itu ya. Nah, kemudian nanti kita teruskan ya pivot identifikasi solusi. Nah, teoremanya mengatakan suatu solusi visible basis adalah solusi optimal dengan fungsi objektif minimum F0 bintang jika semua koefisien biaya CJ bintang untuk setiap J, M plus 1 sampai N adalah non-negatif pada SPL 2 sampai 6 ya, SPL yang tadi yang di atas. Di sini noda nomor 23 SPL 2.6 itu yang tadi AX ya, AX sama dengan B tadi. Wah, saya jadi loncat ke sini. Nah, ya. Kita balik lagi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Ya, jangan khawatir dengan notasi-notasi tersebut, harus dikuasai saja gitu ya. Karena kita sudah tingkat akhir nih para mahasiswanya ya. Jadi saya bisa bicara bahasa yang sama ya, bahasa aljabar dan bahasa analisisnya. Nah, bentar, kalau dual simplex mungkin kita lompat dulu ya, nanti dual simplexnya ini dual simplex, tapi saya mau coba dulu metode simplexnya ya. Oke, sebentar. Contohnya, oke, sampai di sini ada yang mau tanya dulu nggak? Nah, mungkin ini nih, ya, nah contohnya, ya. Sebentar. Oke. Ini karena saya ceritanya mereview jadi saya loncat contohnya, tapi tidak apa, mungkin di sini kita bisa ambil contoh sederhana ya sebelum kedua simplex. Nah, oke, tanpa perhatikan kata dual simplexnya ya, kira-kira bagaimana mengubah masalah ini ke dalam tabel simplexnya ya. Nah, di sini kita lihat ya bentuk tadi kita ubah dulu ya, fungsi objektifnya sudah minimum ya. Oke, kemudian tandanya lebih besar sama dengan semua gitu ya. Nah, kalau misalnya saya ubah dia menjadi lebih kecil sama dengan semua, maka ruas kanannya negatif semua gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita taruh di sini fungsi objektifnya ya, fungsi objektifnya kita kumpulkan ya, ini sebenarnya ini, tapi ini contohnya untuk dua simplex ya. Ya, nggak apa-apa. Sebentar, saya akan coba carikan contohnya. Oke, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Ya.
Oke, mungkin nanti saya akan upload juga di live regulernya ya untuk contoh soal untuk pemrograman linearnya ya. Apakah ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Ibu. Belum. Ya, baik. Mudah-mudahan belum ada itu karena jelas gitu ya. Dan memang karena optimisasi ini sebetulnya target utama kita adalah integer linear programming gitu ya, maka kita perlu istilahnya membuka kembali ya buku pemrograman linearnya. Ini contoh yang ada di slide ini untuk dual simplex ya, tapi tidak apa-apa, mungkin simplexnya harapan saya sudah jelas gitu ya, tapi mungkin saya selesaikan dulu sedikit lagi ini untuk refresh juga dual simplex karena di pemrograman linear juga sebenarnya sudah. Nah ini untuk dual simplex ya, sebagaimana namanya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menyelesaikan masalah primalnya, maka kita gunakan dua simplex itu untuk menyelesaikannya. Nah, metode dual simplex ini memerlukan suatu solusi visible dual yang bukan solusi optimal untuk memulai perhitungan. Metode ini juga merupakan penggunaan metode simplex pada masalah dual yang dikonstruksi sedemikian hingga metode simplex dapat bekerja pada tabel yang sama ya untuk masalah primalnya. Kemudian secara komputasi, algoritma ini melibatkan operasi pivot secara sekuensial dengan cara yang berbeda pada pemilihan elemen pivotnya. Apanya sih yang berbeda? Nah, jadi di sini untuk metode dual simplex, kalau misalnya pada metode simplex, tadi sudah saya state ya bahwa ruas kanannya harus lebih besar sama dengan 0. Maka kalau dual simplex, maka ruas kanannya itu boleh dibuat negatif gitu ya. Nah, kemudian koefisien biaya relatif yang bersesuaian ini bernilai sama dengan 0 dan non negatif untuk yang lainnya. Kemudian karena sebagian dari BI atau ruas kanannya negatif, maka solusi primalnya akan invisible. Dan karena semua CJ lebih besar sama dengan 0, maka masalah dual LP yang bersesuaian akan visible gitu ya. Nah, perlu diketahui ya bahwa metode simplex yang tadi saya jelaskan ya, ketika ruas kanannya ada negatif kan tadi sudah disebutkan dia adalah indikasi adanya invisibilitas. Nah, pada buku-buku yang sebelumnya atau pada perkuliahan sebelumnya sudah diperkenalkan juga ya untuk mengatasi invisibilitas ini bisa dilakukan dengan cara membuat atau menyelesaikan dengan big M. Tapi metode Big M itu biasanya masih memuat huruf M yang saya tuh tidak tahu gitu besarannya berapa. Nah, sehingga diperbaiki dengan metode dua fase. Tapi dua fase itu dua fase gitu, metode simplex dua fase itu adalah metode simplex dengan extended penambahan variabel yang sangat besar. Sehingga dimensinya menjadi membengkak. Nah, jadi kemudian diperbaiki lagi dengan dual simplex. Nah, jadi di sini diyakini ya bahwa simplex dan dual simplex itu merupakan dua metode algoritma yang bisa dipergunakan untuk menyelesaikan kedua masalahnya, gitu ya. Nah, kemudian untuk penyelesaian metode simplex tadi, dual simplex, kalau pada simplex kita bekerja pada C, maka kalau pada dual simplex kita pilihnya pada baris B ya, jadi ruas kanan gitu. Kemudian nanti penentuan pivotnya juga berbeda sedikit. Kalau tadi pada metode simplex kita mencari koefisien dari matriks teknologi yang positif, kalau di sini justru kita akan bekerja dengan yang negatif saja. Yang positifnya tidak dihitung. Kemudian nanti setelah ini ya yang negatifnya kita kerja dengan ARJ yang negatif. Tapi rasionya kita tentukan dengan nilai CJ yang kalau tadi kita B yang kita rasiokan, maka kalau dual simplex itu C-nya yang kita rasiokan, ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah diperoleh ya nilai paling minimum dari rasionya, maka kita akan lakukan pivot, kemudian uji optimalitas. Uji optimalitasnya untuk dual simplex mengatakan bahwa BI itu kalau ketika BI-nya sudah non negatif, ruas kanan tidak ada lagi yang negatif, maka kita berhenti gitu ya. Kalau di simplex biasa di C-nya ya di baris paling akhir apakah sudah negatif atau masih ada negatif atau sudah selesai gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian contoh pengerjaannya langsung ke dual simplex saja karena memang ini yang nanti akan digunakan pada minggu depan ya untuk homework cutting plan. Jadi misalnya masalahnya seperti ini, tadi sudah disebutkan. Kemudian tulis dalam bentuk kanonik ya. Kanoniknya berarti
karena kita mau menyelesaikan dual simplex, maka kita memerlukan ruas kanan yang negatif. Maka kalikan dengan negatif semuanya, ya. Kemudian tandanya menjadi lebih kecil. Berarti kita tambahkan dia menjadi slack variabelnya, ya. Tambahkan slack variabel Y1, Y2, Y3, Y4. Kemudian fungsi objektifnya, kalau di simplex biasa kita buat dia negatif, kalau yang ini F-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, kita pertahankan koefisiennya menjadi non negatif sesuai dengan aturan dual simplexnya, ya, sehingga bentuk kanoniknya menjadi seperti ini. Nah, setelah mendapatkan bentuk kanonik, maka kita harus insertkan ke dalam tabel simplexnya, ya. Tabel simplexnya berarti yang ini variabel basis. Nah, variabel basis ini adalah variabel yang punya koefisiennya adalah nilainya 1 dan dia hanya muncul satu kali di setiap baris. Jadi misalnya seperti ini ya, Y1 dia muncul di baris pertama saja gitu ya. Y2 muncul di baris kedua saja, Y3, Y4. Dan dia tidak muncul lagi di baris-baris yang lain dan dia hanya muncul sekali. Maka ini basisnya. Koefisiennya 1, kita tuliskan seperti ini. Kemudian untuk variabel non basis berarti semua variabel yang terlibat. Jadi ada X1, X2, Y1, Y2, Y3, Y4. Kemudian isikan sesuai posisi ini ya. Jadi kan ini X1-nya min 1. Berarti di sini koefisiennya min 1. Tidak punya X2, ada Y1, tidak punya Y2, Y3, Y4 pada baris yang pertama, ya. Seperti itu. Dan ruas kanannya sama dengan min 2,5. Lakukan dengan cara yang sama, baris kedua ada min X2, Y2, kemudian min 6, dan seterusnya. Sehingga ini tabel simplex yang kita miliki. Nah, untuk mengerjakan dengan dual simplex, maka tadi sudah disebutkan ini dual simplex ya, bukan metode simplex ya. Jadi ini iterasi dua simplex. Nah, kita pilihnya dari deretan yang ruas kanan ini, bukan yang ini. Yang ruas kanan ini pilih yang terkecil ya. Berarti terkecilnya min 17. Nah, kemudian perhatikan baris terpilihnya. Kemudian kita hanya memperhatikan koefisien matriks teknologi yang berangka negatif. Berarti yang ini aja. Min 2 dan min 1. Yang lainnya tidak diperhatikan. Kemudian kita perhatikan di sini dengan variabel yang bersesuaian F-nya. Rasionya berapa? Berarti rasionya ini adalah 20 per min 2. Min 2. Berarti jadi per 2. Ya, jadi per 2. Yang ini adalah 16 per min 1 per 1. Jadi yang ini adalah 10. Yang ini 16. Maka pilih yang paling kecil. Berarti yang kita pilih yang ini ya. Baris ini. Artinya kita harus pivot di titik 2, minus 2 ini. Buatlah minus 2 ini menjadi angka 1, sementara angka lain di kolom yang bersamaan itu harus menjadi 0. Ya, itu yang disebut dengan operasi pivotnya atau OBE-nya. Ya, ini pivot di elemen min 2 gitu ya. Ya, nanti buka lagi catatan POR ya atau PL-nya ya. Nah, kalau nanti saya lengkapkan juga catatan saya yang sebelumnya. Sebentar, ini tadi kelewat. Nah, ini di sini kemudian isikan. Nah, ini penjelasannya bagaimana kita tadi memilih angka min 17 dan 10. Kemudian perhitungannya, nah ini bentuknya ya. Jadi yang tadi min 2 udah jadi 1. Nah, setelah dilakukan operasi pivot, cek lagi ya apakah gitu ya, apakah ini masih ada yang negatif nih, ada min 6, ada min 3 per 2. Berarti yang paling kecil min 6. Seperti ini, lakukan lagi yang sama, yang negatifnya cuma yang ini. Berarti kita tentunya min 6 per min 1 jadi 6. Tapi dia tidak ada yang lain ya, berarti kita pivot di kolom ini. Nah, ini juga sama, lakukan, ini harus jadi 1, yang lainnya jadi 0. Ya, seperti itu. Kemudian tabel selanjutnya. Nah, kita sudah dapat sini. Oh, ternyata masih ada nih yang negatifnya. Nah, berarti kita harus lakukan lagi ya. Nah, ini ada lagi negatifnya. Pilih baris terpilih yang ini, yang masih negatif yang ini. Jadi kita buat lagi. Jadi 6 per min setengah. Jadi 6 per 6 per 2 per setengah. Jadi 12. Yang ini 10 per setengah. Jadi 20. Jadi ini 12, ini 20. Jadi harusnya dipilih yang ini ya. Yang ini maka kita pivot di posisi yang ini. Buat dia menjadi angka 1, yang lainnya 0 ya. Ini udah ada tabelnya, jadi nanti silahkan dipelajari. Nah, ini tadi sudah cara pemilihan rasio. Kemudian, nah, perhatikan di tabel yang ini, artinya dia sudah positif semua.
Kalau sudah positif semua B-nya berarti dia stop gitu ya. Jangan kebalik ya, ini sedang kita kerjakan adalah algoritma dual simplex. Kalau simplex kita checkingnya di baris terakhir ya, kalau ini dual simplex. Nah perhatikan karena sudah positif semua, berarti kita boleh berhenti. Berarti artinya solusinya adalah Y1-nya sama dengan 5/2, X2-nya sama dengan 7, X1-nya sama dengan 5, X4-nya sama dengan 1, sementara F-nya di sini min F sama dengan min 212. Artinya F-nya adalah 212. Gitu ya. Kalau misalnya kita lihat ke bawah, ini sudah diperoleh nih solusi akhirnya. Jadi solusi akhirnya X-nya ya, X1-nya 5, X2-nya 7, X4-nya 1, Y1 5/2. Variabel yang tidak tercantum pada basis itu adalah Y2 dan Y3, maka dia merupakan non-basis 2, kemudian F minimumnya 212 gitu. Ya, seperti itu. Baik, itu tadi contohnya. Kemudian nah PR saya PR-kan aja ya. Contoh lain yang ini mohon dilanjutkan perhitungannya. Cek gitu ya bagaimana penyelesaiannya dengan menggunakan dual simplex. Jadi untuk saat ini latihannya adalah mungkin langsung saja ke dual simplex karena nanti pada Gomo recapping plan kita memerlukannya dual simplex. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ini tadi buku-buku yang saya pakai ya, Lundberger, Bazara dan Rao untuk analisis optimisasinya di Bazara yang ini juga sama. Tapi untuk contoh-contoh yang tadi saya ambilnya dari SS Rao Optimization Theory and Application. Seingat saya sudah ada e-booknya gitu, jadi silahkan dicari ya. Baik, ada pertanyaan? Ibu, saya izin bertanya. Ya, siapa? Boleh sebutkan namanya. Saya Salsabila Rahma Alia dari optimisasi kelas A, Ibu. Jadi Ibu kan kalau yang metode dual simplex itu kita menggunakan metode itu ketika menemukan invisibilitas ya Bu tadi. Berarti itu sebelumnya kita cek dulu dengan metode simplex biasa dulu Ibu. Jadi kalau misalkan nanti hasilnya ternyata invisible baru pakai metode dual simplex. Gitu, Ibu. Tidak perlu seperti itu. Jadi untuk mengecek invisibilitas itu cukup dilihat bahwa ada fungsi kendala dengan tanda lebih besar sama dengan. Ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki masalah optimisasi linear dengan kendala lebih besar sama dengan dan juga sama dengan, maka itu mencirikan masalahnya kemungkinan besar invisible. Kenapa? Karena kalau lebih besar sama dengan, maka kita harus mengurangkan surplus kan? Gitu ya. Kalau mengurangkan surplus, artinya kita tidak memiliki bentuk kanonik karena koefisien surplusnya itu negatif. Sehingga apa yang bisa kita lakukan itu adalah mengalihkan seluruh barisnya dengan bilangan negatif. Sehingga kalau misalnya lebih besar sama dengan dikalikan dengan bilangan negatif, berarti kan dia tandanya menjadi lebih kecil sama dengan ya. Tapi konsekuensinya ruas kanannya jadi negatif, betul nggak Salsa? Oh iya Ibu. Betul ya? Nah, ketika ruas kanannya negatif, nah itu ciri-ciri invisibilitas. Jadi kita nggak perlu capek-capek nyelesain dulu pakai simplex, terus nggak dapat baru dilakukan dual simplex, nggak. Cukup kita kenali karakternya. Karakternya itu, ruas kanannya ada negatif. Itu ciri-ciri pasti dia invisible. Gitu ya. Atau ada tanda yang pokoknya ciri-ciri itu ada pada tanda ya, tanda kendalanya lebih besar sama dengan dan sama dengan, itu mencirikan indikasi invisibilitas gitu ya. Terima kasih pertanyaannya, tapi memang ini kalau misalnya diperlukan mungkin minggu depan kita bisa bahas dulu sih ciri-ciri khas dari masalah invisibilitasnya ya sebelum kita masuk ke Gomo recapping plan-nya gitu ya. Ya, jelas Salsa? Mau koreksi dulu Ibu. Berarti tadi kan Boleh on cam nggak biar saya tahu yang mana sih Salsa teh? dengan atau sama dengan. Halo Salsa, boleh on cam nggak? Iya, sebentar. Kan Salsa juga lihat Sebentar. ya, pakai kerudung dong kalau kuliah ya sehingga bisa siap gitu. Ya, jangan nggak on cam ya. Sebetulnya kan harus on cam kalau kuliah.
tuh kan jadi lama. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya dulu ya. Jadi memang ya karena ini kuliah optimisasi, asumsinya minimal dapat POR gitu kuliah wajibnya, dan kuliah wajib lainnya itu adalah PL. Sehingga kondisi-kondisi yang tadi ditanyakan Salsa itu sebetulnya ada di kuliah POR dan PL. Kapan kita mengindikasi suatu permasalahan PL itu invisible. Jadi kita semua ini sedang melakukan optimisasi ya. Jadi kita tidak mau mengulang algoritma perhitungan berulang-ulang gitu. Justru harus kenali dulu karakter sehingga kita langsung bisa mengalihkan ke metode lain gitu ya. Jadi dari berbagai metode optimisasi yang kita miliki gitu, kita harus mengenali dulu karakter masalah, sehingga dari karakter masalah yang kita miliki, nah kita bisa peroleh gitu ya. Selanjutnya harus menggunakan metode yang mana. Gitu ya. Tadi apa yang mau dikonfirmasi sama Salsa? Iya Ibu, tadi kan sebelumnya saya lihat juga yang di metode simplex ya Ibu, itu kan ada juga tanda lebih besar sama dengan dan sama dengan. Tapi mungkin itu seandainya fungsi kendalanya itu ada kurang dari sama dengan itu, baru bisa pakai metode simplex gitu Ibu maksudnya. Kalau untuk metode simplex ya, kita akan buat semuanya ke bentuk lebih kecil sama ke bentuk sama dengan semuanya. Yang ini ya, yang ini nih. Jadi kita buatnya ke bentuk sama dengan semuanya. Kan kita kan harus menyelesaikannya SPL ya, sistem persamaan linear. Gitu ya. Nah, hanya gitu ya, hanya ciri khas dari metode simplex ya, itu ruas kanannya nggak boleh ada yang negatif. Ya. Nah, yang boleh negatif kalau di metode simplex itu adalah koefisien C-nya yang di bawahnya, yang C yang ini nih. Yang C yang ini. Ya. Nah, ini kebetulan memang di slide ini tidak ada contoh metode simplexnya karena saya langsung loncat ke metode dual simplex ya. Nah, tapi kalau dual simplex ya ini nanti yang ruas kanan ini boleh ada negatif. Gitu. Nah, jadi ketika kita mengerjakan metode simplex, kemudian di ruas kanan ini ada yang negatif, itu ciri-ciri invisibilitas. Artinya, metode simplex tidak bisa lagi kita gunakan. Makanya langsung diperkenalkan dual simplex. Gitu ya. Jadi untuk semua, tolong ketika nanti mau menyelesaikan masalah, periksa dulu ruas kanannya. Kalau di ruas kanan itu ada satu saja yang negatif, ya, ada satu saja yang negatif, maka metode simplex tidak bisa kita gunakan. Kita harus menggunakan dual simplex. Ya, oke. Mungkin untuk lebih jelasnya, insya Allah minggu depan saya akan refresh lagi deh kalau begitu ya. Artinya kan dari pertanyaannya Salsa, ini menunjukkan ya bahwa mungkin kita harus menyamakan lagi persepsi tentang metode simplexnya. Gitu ya. Betul ya, Salsa ya. Jadi Makasih Bu sebelumnya. ya nggak apa-apa, kita kan harus karena kan sebelum ke Gomor cutting plan, sebelum ke integer, kita harus kuasai dulu metode simplexnya, gitu ya. Maka mungkin untuk tadinya saya inginnya kan pemrograman linearnya hari ini tuh merangkum gitu ya, merangkum satu semester satu semester pemrograman linear yang sebelumnya diperkenalkan di semester 3. Tapi mungkin perlu kita samakan lagi persepsinya, sehingga mungkin insya Allah nanti minggu depan saya ulangi dulu ya pemrograman linear untuk simplex seluruhnya sebelum ke metode simplex dual gitu ya. Tapi dari kuliah hari ini harus dipegang baik-baik ya, bahwa kita bisa mengerjakan simplex kalau ruas kanan tidak ada negatif. Itu satu ya. Kedua, kalau misalnya kita rujuk ke algoritma yang tadi ya, sebentar saya pindahkan dulu slide-nya ke algoritma yang tadi diperkenalkan ya. Nah ini ya. Jadi kita bisa mengerjakan simplex kalau BI aksennya non negatif untuk setiap I dari 1 sampai M. Nah, kemudian di sini ini yang harus kita pegang juga nih. Jadi ketika memilih kita kan sudah punya solusi visible basis. Kita pilih C yang paling negatif ya, paling kecil C-nya, kemudian harus diperiksa negatif. Kalau misalnya tidak ada lagi kalau C-nya negatif tidak ada lagi yang negatif gitu, maka kita harus selesai solusi kita optimal ya gitu. C-nya itu yang di bawah ya, koefisien. Kalau ini tadi kan dual simplex sebelah kanan ya, kalau ini kita yang di bawah.
Nah, kalau misalnya C-nya masih negatif, maka kita teruskan dulu ke langkah 4. Kemudian langkah 4 ini mengecek di kolom persesuaian yang kita pilih apakah ada yang negatif. Kalau misalnya semuanya negatif, maka ini juga harus kita stop. Artinya solusinya unbounded, solusi tak berbatas. Tapi kalau misalnya tidak semua gitu ya, tidak semua, maka harus lanjut ke langkah 5. Nah, di langkah 5 itu kita lakukan pivoting tadi, gitu pivoting. Nah, pivotingnya kita lakukan dengan cara memilih gitu ya, memilih ya. Nah, ini ya memilih rasio ya, memilih rasio. Nah, tapi ketika menentukan rasio, kita perlu bekerja hanya dengan entry pada koefisien matriks teknologinya yang positif saja. Sehingga kita bisa menentukan rasio, kemudian rasio terkecilnya kita pilih, kemudian kita harus lakukan pivot gitu ya. Oke, mungkin supaya lebih jelas nanti saya akan uploadkan ke sistem live-nya untuk slide metode simplex-nya. Gitu. Begitu ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Salsa? Ya, ada lagi yang lain mungkin? Dari saya cukup Ibu, terima kasih. Ya, baik ya. Nanti akan saya ulangi lagi ya sebelum ke Gomori. Baik, yang lain ada yang bertanyakan? Oke. Baiklah, kalau misalnya tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin untuk hari ini saya cukupkan dulu ya untuk pertemuan sebenarnya refresh pemrograman linear, tapi tampaknya kita akan extend sedikit waktunya untuk penambahan pembahasan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian sekarang untuk tugasnya nanti akan saya coba berikan contoh-contoh soal kecil gitu untuk penyelesaian metode simplex di live-nya ya. Jadi saya akan uploadkan tambahan slide. Nah, di situ tugasnya mungkin untuk sementara memperhatikan dulu atau mempelajari ya bagaimana penyelesaian metode simplex. Kemudian nanti bertahap menuju ke metode dual simplex yang kita perlukan untuk Gomori cutting plan ya, seperti itu. Nah, kemudian mohon dicatat hari ini adalah pertemuan kedua. Minggu depan adalah pertemuan ketiga untuk refresh pemrograman linear. Pertemuan keempat, mungkin saya akan cek dulu ya kemampuan pemrograman linearnya melalui kuis 1 gitu ya. Pertemuan keempat. Boleh dicatat ya 2 minggu dari sekarang, materinya yang minggu lalu, minggu ini, dan minggu depan. Artinya setelah melihat apa yang tadi respon dari Salsa, ini sangat membantu saya ya untuk menentukan asesmennya harus seperti apa. Sehingga saya perlukan 1 kali pertemuan lagi untuk menentukan permasalahan penyelesaian metode simpleknya gitu. Begitu ya? Oke. Ya, sebagaimana yang disampaikan minggu lalu, kita akan kuliah kurang lebih 1,5 jam, ini sudah 1,5 jam ya perkuliahannya. Nanti akan tidak ada tugas dulu, tapi tugasnya adalah mempelajari metode simpleks saja gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ibu izin memastikan mengenai live 4, Bu. Oh iya, oke. Gimana Untuk sih? yang kelas B berarti kedepannya dari yang optimisasi kelas A ya, Bu? Ya, jadi karena ini kelasnya besar gitu ya, supaya saya tidak lupa upload 2 kali ya. Silahkan gabung dulu aja di kelas A ya, tapi nanti kalau misalnya memang diharuskan oleh prodi saya mengupload, saya upload 2 kali. Tapi pada prinsipnya kan nilai tetap bisa saya cek di satu kelas besar saja gitu ya, seperti itu ya. Kan kalian sudah punya NPM masing-masing, unik NPM-nya gitu, jadi tidak akan tertukar gitu ya, seperti itu. Tapi kalau untuk absen di student kan juga sudah punya kelas masing-masing gitu ya. Iya, Bu. Terima Oke. kasih, Bu. Ada lagi? Kenapa ini tadi katanya ada lagi yang mau bertanya? Fani. Oh, tadi terputus fungsinya. Ya, saya mungkin bisa paham ya, mungkin ada yang sedang kondisinya kurang baik, tidak apa-apa, tapi mungkin di akhir kuliah mohon izin saya minta untuk on cam sebentar gitu, karena saya perlu bukti untuk mengambil screenshot dalam hal kehadiran ya.
Ya, jadi terima kasih untuk kehadiran hari ini. Saya mulai ambil fotonya ya. Baik, boleh sudah pakai kerudung semua? Oke, 1, 2, 3. Oke. Insya Allah nanti setelah ini saya akan download dulu, biar saya yang download filenya. Kemudian nanti saya akan uploadkan ke live juga rekamannya, ya, supaya bisa dilihat lagi berulang. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan untuk kuliah hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Oke, saya izin. Terima kasih banyak Ibu. Sama. Terima kasih semuanya.